tapi sedang diperbaiki terus ya, supaya lebih baik. Topik penting dan menarik ya. Bagian pertama yang menarik itu adalah judul atau proposal. Apakah judul dan topik penelitian yang disajikan cukup menarik dan berisi informasi penting. Oleh karena itu sih kajian literatur mutakhir ya. Proposal yang baik harus memuat literatur yang terbaru. Penelitian yang paling tidak mengambil literatur terbaru adalah 5 tahun terakhir, kecuali kajian Islam yang membutuhkan literatur klasik gitu loh. Untuk mendapatkan literatur yang mutakhir ya, diperlukan membaca banyak jurnal ini kan terkait hasil dari perpustakaan atau browsing dalam mencari-cari jurnal terkait. Relevan sesuai dengan judul atau tema atau topik yang kita pilih di dalam penelitian kita. Itu kajian literatur di bab 2, jadi harus ada mencantumkan jurnal juga, buku juga gitu. Ya, kemudian berisi metode yang tepat untuk menjawab permasalahan. Ya, metode yang akan digunakan ini di bab 3 ya, harus dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah ditulis pada bagian sebelumnya. Metode yang digunakan dapat berupa metode kuantitatif atau metode kualitatif. Tidak ada metode yang lebih baik, yang ada hanyalah metode yang dapat menjawab permasalahan. Mungkin saya belum mengupas terkait dengan metode ya. Jika tujuan penelitian adalah untuk melakukan eksplorasi, yang mengeksplor dan mengharapkan hasil yang fokus dan mendalam, maka metode penelitian kualitatif akan tepat digunakan. Sebaliknya, jika diharapkan hasil penelitian yang dapat menggeneralisasi subjek penelitian jadi lebih luas, tentu metode penelitian kuantitatif cocok digunakan, karena penelitian kuantitatif mampu menarik kesimpulan yang lebih luas dan mewakili subjek penelitian yang banyak. Hanya saja, penelitian kuantitatif ini kurang mendalam jika dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif yang membuat proposal. Nah, ya, jadi kita harus bisa memahami ini ya, mengapa sesuatu diteliti, adakah hal yang menarik di dalamnya untuk diteliti, seberapa pentingkah penelitian harus dilakukan, ya, dan seterusnya. Itu awal membuat proposal. Nah, komponen proposal, oke? Nah, yang pertama judul penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi harus mencerminkan judul, masalah, variabel, dan objek yang diteliti dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan spesifik. Jadi di penelitian untuk skripsi dan seterusnya harus mencerminkan ya judul, masalah, variabel. Jadi dalamnya itu terlihat ada masalahnya dalam judul itu, juga ada variabelnya, juga ada objek yang diteliti. Objek yang diteliti itu siswanya, sampelnya di mana gitu. Dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan spesifik. Ya, jelas dan spesifik. Jangan seperti makalah ya. Kemudian latar belakang ya, bagian ini latar belakang tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama judul di cover, kemudian di bab 1 ada latar belakang. Nah, bagian ini menjelaskan argumen yang bersifat akademik ya, atau telah ulang hasil penelitian sebelumnya, serta perkembangan terkini tentang topik ya, ini di bab pendahuluan ya, latar belakang ya, yang diteliti atau start of the art-nya. Topik yang diteliti start of the art-nya dengan menyertakan alasan-alasan praktis dan data lembaga diteliti mengapa penelitian ini perlu dilakukan dengan merujuk pada literatur yang memadai dan up to date. Nah, jadi harus ada literatur, kajian literaturnya dari mana? Dari jurnal atau artikel yang dikupas tuh, ya, atau di lembaga yang kita teliti seperti apa. Apa yang lagi ngarahin cucunya. Jadi literatur ya, di kajian latar belakang. Nah, identifikasi masalah ini yang ada juga di bab 1. Jadi setelah latar belakang, identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, baru perumusan masalah. Bagian ini menjelaskan sejumlah potensi masalah yang dapat diangkat sebelum memilih masalah spesifik penelitiannya. Identifikasi masalah ditulis dalam subbab pendahuluan serta latar belakang masalah. Ya, dalam subbab pendahuluan. Jadi subbab yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah identifikasi masalah. Ya,
Kemudian yang selanjutnya pembatasan masalah ya. Bagian ini memformulasikan secara ringkas, jelas dan spesifik tentang permasalahan penelitian. Dibatasi ya, diformulasikan dari banyak identifikasi mana yang akan diambil dalam topik penelitian kita. Kemudian perumusan masalah ya. Dan dengan kebutuhan penelitian. Tadi ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengupas gitu. Jadi karena itu rumusan masalah itu harus dibatasi dengan sesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan keuangan kita, kemampuan waktu kita gitu. Jangan lagi berisik, Ibu lagi ngajarin, yang lain aja mainnya ya. Yang lain ya. Jadi kemudian perumusan masalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian perumusan masalah dapat disusun dalam bentuk kalimat-kalimat tanya. Apakah, apa, mengapa, dan bagaimana. Dan penelitian kuantitatif ya, dan boleh dalam bentuk pernyataan pada penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif ya, karena kita akan membuat hipotesis. Kalau kuantitatif itu ada hipotesis ataupun dugaan sementara. Ya, begitu. Dan kita akan menjawab dugaan sementara itu. Kemudian dalam bab 1 itu ada tujuan. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan hal spesifik dan seterusnya. Kemudian ada review kajian terdahulu, ya. Ada review penelitian terdahulu. Kalau saya katakan sudah di dalam kajian latar belakang, ya di sini cuma reviewnya saja ya ditambahkan. Ya. Kemudian landasan teori di bab 2, landasan teori ini dan kerangka pemikiran ya. Secara umum, teori didefinisikan sebagai serangkaian konsep, asumsi, dan generalisasi digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Ini menjelaskan masalah beberapa variabel. Lagi cerita ya. Oke. Ya, jadi begini ya. Jadi memperjelas ini semuanya ya. Ada 3 fungsi teori yaitu explanation, prediction, control atau pengendalian terhadap suatu gejala. Ya, memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. Jadi variabel itu kita perjelas, kita prediksi dan memandu dalam menemukan fakta yang kemudian dipakai untuk merumuskan hipotesis dalam menyusun instrumen. Jadi kita prediksi ya, bisa memprediksi nanti tentang hipotesis yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita, itu gunanya. Kemudian saran, teoritis dan praktis, mengontrol proses dan hasil penelitian ya. Oke, maksudnya seperti apa ini ya? Untuk kita itu membuat definisi konsep dan operasional. Jadi dalam kajian teori ini nanti harus bisa memunculkan definisi konsep dan operasional. Itu jadi siapa motivasi, hasil belajar. Kita harus bisa nanti membuat definisi konsep daripada motivasi itu apa, definisi operasionalnya apa. Operasional itu adalah sampai bisa kita mengukur dan mengambil data. Seperti itu ya. Biasanya di dalam definisi konsep ini ya hanya mendefinisikan dari kesimpulan variabel yang kita pilih dalam penelitian. Oke, begitu. Oke. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal buat bab 2. Bab 2 itu harus mewakili 3 ini, ya. Ada 3 ini dalam setiap kupasan yang kita nanti akan kita ukur ya. Kemudian juga menjelaskan definisinya, juga bisa membuat definisi konsepnya di bagian akhirnya. Oke, seperti di akhirnya. Hipotesis penelitian biasanya. Ya, apa itu hipotesis yang pernah kita jelaskan. Kemudian kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Ya, penelitian ini meliputi jenis penelitian dan seterusnya. Bisa dibaca, nanti saya upload jadwal penelitian. Ya, harus ada di bab 3. Kemudian ada daftar pusakanya di bagian terakhir. Kemudian sampai dengan bab 3 itu di bawahnya ada daftar pusaka. Ya, seperti itu barangkali sedikit tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akan upload ini ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang jadi rujukan untuk kita semuanya. Demikian saya pikir ya, silakan presentasikan selanjutnya. Lanjut ya, tadi Putri lanjut. Setelah itu tolong MC siapa lagi?
Setelah Fitri Lanjut. Saya sepertinya ya. Ya, perlu saya buat evaluasi daripada kemampuan kita memahami menyerap pelajaran yang sudah saya berikan. Banyak-banyak baca skripsi, jangan cuma ngarang-ngarang aja tapi banyak membaca skripsi. Demikian, terima kasih. Lanjut yang lain. Baik, selanjutnya ada Fadila Rahman. Fadila Rahman dipersilakan. Tadi saya udah presentasi contoh panduan skripsi dari PAI, sudah? Tadi sudah Bu, yang proposal itu Bu ya, yang pertama ya. Yang mana? Yang dari Tadi, FKI? Iya. Oh ya, sudah. Iya. Kataku salah nggak apa di kelas sebelumnya? Baik, lanjut. Siapa nih? Fadila Rahman. Sekarang 11.13, kita selesai 11.40 ya? Iya Bu. 13 bisa dapat 2, 3, 4 lagi. Baik, Taufik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan tentang pengajuan proposal penelitian saya yang berjudul Penguatan Karakter Pendidikan melalui Pendidikan Agama Islam. Ini jangan kecil ya, pengajuan proposal yang kecil ya, ini yang besar ya. Iya Ibu. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama. Maaf, sebelumnya di sini memuat ada 2 jurnal di dalam kajian masalah. Belum? Belum Ibu, 1 doang. Tambahkan jurnal ya di bawah. Baik Ibu. Oke. Kalau masalah judul itu udah benar apa masih salah Ibu? Kajian masalah dari jurnal 2 buah gitu ya. Lagi kenapa judul? Iya, kalau judul bisa ini Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Masalah? Kemudian di rumusan masalahnya saya mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana upaya guru dalam penanaman nilai-nilai karakter disiplin di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bekasi, Bu. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman nilai-nilai karakter di MAN 2 Kota Bekasi, Bu. Terus yang ketiga, solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendidikan karakter di MAN 2 Kota Bekasi. Ini di dalam judul belum ada tempat ya? Iya, belum Ibu. Bukan tempatnya ya, belum ada di mana kita menelitinya pada terlihat gitu. Iya. Di dalam rumusan masalah tambahkan ya dengan bagaimana proses daripada penguatan karakter itu di sekolah itu gitu ya, tambahkan ya. Jadi tambahkan itu dengan kata bagaimana ya. Ya. Penguatan karakter pendidikan agama Islam di mana SMP? Di MAN 2 Kota Bekasi. Di MAN 2 Kota Bekasi. Ini lebih kepada prosesnya gitu, bagaimanakah gitu kan? Artinya bagaimana guru mengajar, bagaimanakah siswa respon, bagaimanakah outputnya gitu ya, itu harus diceritakan di dalam rumusan masalah tambahkan ini. Oke? Baik Ibu. Kemudian udah pakai Mendeley belum? Kalau Mendeley belum Ibu. Wajib ya menggunakan Mendeley. Baik Ibu. Aplikasi Mendeley dan catatan-catatan lain yang saya sampaikan teman lain. Demikian ya. Lanjutkan yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Muhammad Adam Mustafa. Ada Mustafa, dipersilakan. Baik, terima kasih.
Untuk proposal penelitian saya itu tentang peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral, Ibu. Siapa tadi? Ada Mustafa? Iya. Ya. Ada Mustafa, Bu. Ini proposal ini judulnya di cover di lembar lain ya. Di lembar yang saya sayang ya, ini ya. Ya. Di lembar lain. Oke, pendahuluan saya lihat dulu ya, belakangnya apakah sudah ada 2 jurnal di dalamnya kajiannya? Belum, Ibu. Ya, harus ada tambahkan 2 jurnal ya, sama tadi nih. Tambahkan 2 jurnal di mana? Di latar belakang. Tapi dikaji ya. Dikaji artinya bukan naruh doang gitu. Di hasil penelitiannya apa, lalu seperti apa yang akan saya teliti, bagian mana yang belum teliti dari penelitian terdahulu 2 itu ya. Ya. Ya, misalnya ini nih, menghadapi fakta tapi fakta di lapangan juga dokumentasi pelayanan konvensional yang di kelas masih menjadi indikator kuat sebagai penghalang ya teraktualisasinya pengembangan aplikasi peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam penelitian oleh siapa gitu, tambahkan di sini, tambahkan di didik ini ya, di sini. Gitu. Ambil lalu masukkan kemari ya, saya ambil contoh misalnya ini seperti saya ngambil jurnal ya, salin di laporannya itu saya melanjutkan apa yang saya lakukan tapi karena ini apa download jadi saya harus buat lain kira-kira ya seperti ini semuanya ya material ini ya fakta di lapangan pelayanan profesional pelayanan di kelas yang terkuat sebagai penghalang dengan moral peserta didik. Sebagaimana yang bagaimana penelitian ya terdahulu oleh siapa oleh siapa ya dari meneliti ya terkait pembelajaran konvensional ada di dalam pustaka saya kalau ada di Scholar gitu. Contohnya tentang apa tadi? Metode konvensional. Banyak nih inovasi kan ada juga sini profesional. Ini contohnya saya satu aja contohnya kita motif ya di dalam jurnal kan sudah ada doanya saya di sini ya keluar jurnal teknologi pendidikan ya. Oke kita cari dulu full text-nya lalu kita putihkan diganti belum keluar artikelnya. Setelah kita download kita ke dalam kita ya cari sasarannya adalah penelitiannya. Hasil penelitiannya bisa dilihat di dalam di bagian abstrak ataupun di dalam kesimpulan. Misalnya nah ini perbedaan ya kan antara yang tertutup dengan konvensional. Nah ini kan dia interaksi. Yang kedua, kita baca dulu ya. Coba klik ya. Ini antara konvensional dengan menggunakan komputer itu dapat perbedaan. Ya, ulang karena poster pilihan ini. Oh nggak rapi juga. Yang lebih rapi. Pilihan yang pertama rapi. Mau rapi ya. Kita editnya nanti ya biar rapi ya dulu kemudian kita upload titiknya lalu kita masuk ke referensi citation go to Mendeley ya kemudian slide nggak sampai 2 menit Anda sudah menemukan referensi ini ya sudah menemukan referensinya
rapiin. Nah, seperti ini. Ya, sudah dapat, cari lagi yang lain lagi gitu. Ada satu gitu kan. Ya, cari lagi yang lain. Ini udah. Ya, kita blok. Ini adalah kita oleh siapa tadi? Mustariza dan saya mau kelihatan. Mustariza. Oke, Mustariza. Teman-teman semua perhatikan teman yang kita paham. Nah, Mustarizanya ini gitu. Oke, ini yang saya kutip ya. Bisa digunakan. Ya, ini saya coba kasih merah. Yang saya kutip. Nah, baru satu, cari lagi, satu lagi. Misalnya, ya ini nih, cari lagi rujukan ini dari Sanusi ya, tentang pelajaran profesional dengan ciri-cirinya ini gitu. Oke. Udah ngerti kan? Ya, tambahkan lagi di sini misalnya ya, kita kutip lagi referensinya, cari lagi ya, tentang masalah apa ini? Kontribusi terhadap pengembangan kecerdasan. Berarti tentang kecerdasan, cari meneliti tentang kecerdasan. Klik tentang kecerdasan. Ya, kalau belum ada, ambil dari Google Scholar. Ini saya simpan semuanya banyak tentang kecerdasan. Makanya kalau saya klik kata kuncinya itu kecerdasan muncul di sini gitu. Aduh, masih ada ini ya. Ini ada kecerdasan. Contohnya saya kutip aja. Kira-kira ini udah sesuai dengan tema saya. Tapi ini nggak ada doa, susah ya. Kita ganti lagi yang lain. Yang ada doa biasanya ada linknya. Kalau belum ada doa, nggak ada linknya. Nah, ini ada doa. Saya klik di sini, di URL-nya muncul. Jadi ini ternyata ada di Jurnal Akademika ya. Bukan di dalam PDF lengkapnya. Mana PDF-nya? PDF-nya. Ya. Tentang kecerdasan, pengaruh pola model pembelajaran. Oke, kita coba lihat. Ini contohnya seperti ini saya kutip ya. Ya, ini ada tentang kecerdasan, copy. Kemudian kita taruh di sini, paste. Ya, kemudian kita citasi, insert citation, ya, kemudian go to Mendeley, ya, kemudian citation, ya. Nah, udah langsung ada N.A. Yasin. Ini tadi yang kita kutip ya, yang kita kutip. Saya blok biar Anda tahu ya, ini yang saya kutip. Ada dua, saya minta dua, selalu ada di dalam kajian latar belakang, wajib ada. Ini ada dua ya, kalau mau rapiin tinggal rapiin aja. Ya, bahkan ini sebenarnya harus dibuat jadi parafrase ya, jadi diubah, nggak boleh persis sama seperti yang kita kutip. Kalau persis sama, kalau digunakan nanti alat melihat apakah ini adalah di copy atau tidak ya, menggunakan aplikasi Turnitin, itu akan terlihat kalau kita menciplak punya orang lain. Nah, karena itu kemudian kita coba lagi tambahkan bibliografinya, bibliografinya ya. Nah, ini yang barusan ya, bibliografinya sudah muncul ya. Ya, ini sebagai daftar pusakanya. Daftar pusaka. Dua kutipan kita tadi sudah ada di sini ya. Yaitu Mustariza dengan Yasin, N.A. dan Yasin. Oke, demikian barangkali dari saya tambahannya, itu yang saya maksudkan dengan mengutip dengan menggunakan Mendeley, dan semuanya harus sudah menginstal Mendeley. Oke, terima kasih. Demikian ya, masukan untuk Adam ya. Adam tambahkan 2 jurnal di salah dan pada bab 2 variabel. Baik, Bu. Ya, oke ya. Tadi apalagi masukan saya? Itu aja. Ya, apa? Kalau rumusan masalah tadi ada perbaikan nggak tadi? Belum ada. Masih tentang itu, Bu. Lanjut rumusan masalah. Bagaimanakah peran? Nggak ada, coba bacain.
bagaimana peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. Nah, yang kedua itu bagaimana upaya pendidikan karakter dalam mengembangkan apa ya tadi? Oh, nggak ada ini ya, punya sendiri ya. Kecerdasan moral terhadap siswa. Oke, rumusan masalah udah oke. Kemudian di sini saya lihat belum semuanya ada kutipan. Setiap alinea ini harus ada kutipan ya. Ini ya, ini kutipan. Di sini ada kutipan. Nah, dari mana diambil semuanya? Jelas ya Adam ya. Nah, semua alinea ya. Nah, hipotesis. Kalau hipotesis nggak perlu alineanya. Ya, oke. Demikian ya sedikit untuk masukan dari Adam ya. Semua alinea. Ya, harus ada rujukan. Ya, nggak lama sebenarnya. Kalau buku kan tinggal lihat di buku di Google Scholar gitu. Ya, saya ambil contoh misalnya nih ya, untuk yang lain mohon perhatian semua. Untuk cara mengutip buku ya. Contoh misalnya Anda ingin mengutip ini ya. Ini saya copy ya. Ya, ini semua dibuka dulu semua nanti ya filenya, kirim kembali yang bentuknya adalah Word ya. Bentuknya Word agar enak diedit gitu. Ya, kalau misalnya nih mau mengutip tentang buku ya buku paste, jadi nggak ada Anda tuh ngambil-ngambil dari orang, tapi sendiri mencari rujukannya ya. Contoh tentang pendidikan moral ya, ini kan tentang pendidikan moral. Kita mengutip buku siapa nih? Anda kira-kira mengutip buku siapa gitu? Kecerdasan moral, mengembangkan kecerdasan moral. Oke, kita cari referensinya tentang kecerdasan moral. Karena kebetulan mungkin di dalam Mendeley saya belum ada buku tentang kecerdasan moral ya. Saya akan mencari buku lalu masukkan dulu ke Mendeley. Ya, ini perhatikan baik-baik, saya ulangi, ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan ya. Google Scholar ya. Google Scholar. Ini Google Scholar atau Google Cendekia sama ya. Apa tadi bukunya? Kecerdasan moral. Siswa ya. Ya. Cari buku, tulis buku di depannya. Buku, ya gitu ya. Lalu Anda enter. Ya. Ya, buku membangun kecerdasan moral. Ini ada bukunya, tapi nggak ada PDF, nggak usah. Yang ada PDF aja. Ini buku bukan? Bukan. Ini PDF metode. Ini buku atau bukan? Yang penting kita buku maunya. Ini ada nih, buku kecerdasan anak dini. Oke, kita ambil, tapi nggak ada PDF-nya. Wah, nggak dikasih PDF. Kalau nggak dikasih PDF, repot deh. Tapi coba kita buka ya, betul nggak ada PDF-nya? Betul ya, nggak ada PDF yang bisa kita download ya, karena dia dijual bukunya. Harus kita beli gitu. Harus kita beli sehingga nggak ada PDF, agak repot kita untuk mengutip dengan menggunakan Mendeley gitu, kecuali kita copy paste semuanya taruh di dalam Word, kita upload, tapi itu juga nggak usah. Jadi yang lain aja yang ada PDF-nya, oke? Yang ada PDF ini ya. Tapi ini buku bukan, nggak terlihat ada buku. Kalau buku di depan tulis buku biasanya. Kita mau mengutip buku tapi yang ada PDF yang gratis yang dijual gitu. Nggak ada buku yang ada PDF, nggak bisa berarti. Harus yang ada PDF-nya. Coba kita buka. Ya, ini juga buku ya. Buku kecerdasan moral. Kita pakai siswa, moral doang. Ada yang ada bukunya. Ini juga nggak ada PDF-nya. Orang malas taruh PDF karena biar dibaca buku dia. Nah, ini ada. Tapi ini bukan buku ya. Bukan buku. Iya, susah ada buku. Ini ada buku tapi nggak ada linknya, sama juga. Oke, nyari lagi sampai ada, sampai ada bukunya. Iya. Cerdasan aja coba, yang umum ya. Nah, ini ada, ini PDF, nggak ada PDF. Wah, susah ya ada ini, ada bukunya yang ada PDF. Optimalisasi buku. Nggak ada juga, aduh repot. Tentang buku tentang moral. Coba.
Nggak ada PDF juga. Biasanya kalau ada PDF sampingin terus PDF. Luar biasa ya, sulit sekali mencari yang ada PDF, yang buku. Nah, ini ada nih, ya. Ini ada, di sini bisa diambil. Ini kita buka. Ya, oke, ini ada bukunya. Lalu kalau ada buku, kita coba, kayaknya ini bukan buku juga, abstrak ya. Ya, nggak terlihat ya. Harus nyari terus ya sampai dapat ya. Coba satu buku tentang pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter ya. Ini buku itu. Buku. Ini buku tapi nggak ada PDF. Ini yang ada. Itu cara mencarinya ya, Nak ya. Buku kita cari di jurnal ya. Desain pendidikan karakter. Contohnya ada, karena dia ada bukunya, maka sekarang kita masukkan ke PDF. Caranya adalah kutip ya, kutip. Cara masukkannya ya biar tahu semua, kutip dulu, masukkan ke dalam Mendeley. Ya. Ya. Nah, ini sudah masuk ke sini Zubaidi, tapi belum ada linknya, URL belum ada. Karena belum ada linknya, kita kembali ke Google Scholar, ya. Kita tutup ini, kita download dulu PDF-nya. Itu guna PDF. Ya, kita kutip PDF-nya, kita simpan ya buku ini ke dalam drive saya, ke dalam buku ya, buku desain pendidikan. Nanti kita ngelihat di drive saya, kita masukkan ke dalam Mendeley. Ya, masih perhatikan saya kah semuanya? Masih ya? Masih, Bu. Cara add URL-nya begini ya sayang ya, cara add-nya begini. Biasanya bisa langsung ya add oh di sini add file. Oke. Nah, ini add file. Masukkan ke dalam tadi bukunya tentang apa judulnya? Ya, ini ya, buku desain pendidikan karakter, bukan? Sang manager. Yang terbaru jam barusan 11.34 ini kan? Ini ya. Nah, ini filenya saya ambil, masukkan. Nah, itu sudah masuk, dia udah ada link. Kita bisa kita buka, lalu kita kutip. Nah, karena udah ada link, kita buka, kita kutip ya. Kita kutip misalnya kita ingin mengutip tentang pernyataan apa di dalam buku ini gitu. Bisa kita kutip ini, misalnya ini kita kutip, kita copy ya. Tentu mengutip sesuai dengan yang sedang kita bahas ya, nggak boleh mengutip nggak sesuai kita bahas. Lalu kita masukkan kemari ke contoh, kita ngutipnya di bagian karakter ya, misalnya di sini ya, menurut siapa gitu. Menurut siapa orangnya, nanti kita tulis ya, mencoba huruf besar biar ada bedanya ya. Kemudian menurut siapa, kemudian berikan karakter ke sebuah program kurikuler. Ini kutipannya misalnya ya kan, kutipannya. Lalu kita cari siapa yang nulisnya, insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian citation ya. Nah, keluarlah Zubaidi penulisnya ya, Zubaidi ya. Waktu itu tadi menurut Zubaidi, Zubaidi, oke. Ini Zubaidi, pendidikan karakter adalah tuh. Nah, Zubaidi ini sudah ada belum di bawah? Tuh, dengan sendirinya ada sini dia. Ya, ada di sini. Oke. Ya, demikian ya. Sedikit cara pengutipan, jangan nanti bingung, Ibu Asana ngomongnya gini. Caranya gimana ya? Kok nggak nyambung gitu loh, ya. Nah, udah ngerti nak ini cara membuatnya? Ya, buku ada di Mendeley, udah tahu kan caranya? Ya, ini kan buku semua nih. Gitu. Jadi kalau dibilang setiap variabel ada 3 buku, kalau menjelaskan tentang tadi pendidikan moral 3 buku dalamnya. Tambah jurnal 1 jadi 4 gitu.
bahas tentang masalah hasil belajar pendidikan PAI, 3 buku tambah 1 jurnal jadi 4 gitu. Ya, udah 4 udah 8 tambah 2 artikel ya di dalam bagian pendahuluan jadi 10 ya. Ya, nambah lagi lah ya kan di dalam variabel yang lainnya 3 atau 4 jadi 15. Minimal 15 sumber rujukannya. Mau saya agak jelimet ya membahas ini karena kita kan akan membuat proposal ya. Proposal seperti itu layaknya, bukan seperti makalah. Oke? Demikian, terima kasih. Lanjut dengan lain kalau masih ada waktu. Sisa 2 menit, Bu. Oh, udah cukup ya. Oke, baik. Bu, saya ingin bertanya, boleh, Bu. Boleh. Kalau misalkan ganti judul proposalnya, boleh nggak, Bu? Boleh, saya belum periksa. Saya masih kesempatan untuk memeriksa. Saya akan memeriksa insya Allah ya dalam 2 hari ini ya. Tolong diperbaiki semua ya. Kalau ganti judul gimana, Bu? Boleh. Boleh semuanya, boleh ganti semua, boleh dengan sesuai arahan saya hari ini, oke? Ya. Ya baik, Bu. Ya, saya akan upload contoh contoh proposal contoh penulisan dalam file ya. Oke. FAI. Ya, oke, terima kasih. Demikian, ada lagi yang bertanya? Bu, kalau misalkan yang buat yang belum dikoreksi gimana, Bu? Sesuaikan seperti yang saya ngomong tadi, semuanya, oke? Sesuaikan yang saya omong tadi. Boleh begitu? Lalu minggu depan mulai presentasi. Jadi ke waktunya soalnya. Ya, tapi harus sudah diperbaiki dalam 2 hari ini semua proposal. Iya, Bu. Saya minta dipresentasikan lagi. Siapa tahu saya belum periksa, masih rezeki, masih bisa diperbaiki, oke? Ini tergantung mood saya juga periksa nih kadang-kadang. Ya. Demikian ya, kita tutup ya, semoga Allah SWT berkahi. Ya, tidak ada yang mudah tanpa ikhtiar yang sungguh-sungguh, manjada wajada. Apa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan ya. Tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan karena janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan jalan